Keesokan paginya, akun media sosial Kenzie sekali lagi meledak. Karena di bawah post Kenzie, Alexa telah meninggalkan pesan. Tentu saja, dia mengetiknya menggunakan akun Kenzie, membuatnya terdengar seperti sedang berbicara sendiri, tetapi para penggemar dengan cepat mengerti apa yang sedang terjadi. Isi pesan itu tidak diragukan lagi terdengar seperti Alexa. Saat itu, sepatuku terlalu ketat dan pergesekan dengan kakiku saat aku berjalan. Jadi, Tuan Kenzie berkata, "Naiklah, aku akan menggendongmu." Para penggemar diberi makan seteguk makanan anjing. Bisa menyaksikan interaksi antara pasangan sepagi ini, meringankan suasana hati semua orang. Aku tidak peduli. Aku berencana untuk tergila-gila dengan pasangan ini selama sisa hidupku. Oh, Alexa meninggalkan pesan pada jam 1 pagi. Apa yang mereka lakukan bersama selarut ini? Komentator di atas, jangan berpikiran kotor, banyak yang terjadi kemarin. Seseorang mengatakan mereka melihat mereka di rumah sakit, kamu dapat menemukan foto online. Alexa bergegas ke rumah sakit dengan wajah telanjang. Sepertinya Tuan Kenzie terluka. Apa? Terluka? Apa itu serius? Hais. Aku sangat ingin tahu kabar terbaru tentang mereka, tapi aku belum mendapat kabar terbaru. Perasaan ini sungguh menyiksa. Umpan Kenzie dipenuhi dengan teriakan para penggemar. Namun, terhadap hubungannya dengan Alexa, mereka memberikan harapan baik dan mendukungnya. Menurut penggemar, hubungan rahasia pasangan itu berbeda dengan hype yang dibuat oleh selebriti. Dengan satu pandangan, jelas terlihat bahwa Alexa dan Kenzie dimaksudkan untuk bertahan seumur hidup. Sebenarnya, ada banyak petunjuk online yang mengarah pada gagasan bahwa keduanya telah bersama sejak lama. Tapi, Alexa tidak pernah menggunakan hubungannya dengan Kenzie untuk membantu dirinya maju. Ini membuat banyak orang percaya bahwa mereka benar-benar jatuh cinta dan menolak untuk menggunakan satu sama lain untuk keuntungan pribadi. Fans bahkan menanyai beberapa yang disebut blogger hiburan untuk pemikiran mereka. Tanggapan yang mereka dapatkan adalah, di dalam industri, mereka telah lama berada dalam keadaan setengah diumumkan. Cukup melihat Tuan Kenzie, jelas untuk mengatakan bahwa dia benar-benar jatuh cinta. Adapun Alexa, dia juga mencintai Tuan Kenzie. Itu pasangan tidak melakukan tindakan apapun dan persis seperti apa penampilan mereka. Saya memiliki harapan saya untuk mereka. Jika kamu tidak mempercayai saya dengan ini menyatakan di postingan ini bahwa 10 tahun dari sekarang mereka akan tetap bersama dan masih saling mencintai. Selama beberapa hari berikutnya, Kenzie benar-benar sibuk mengambil alih Star King. Alexa tidak ingin dia terlalu lelah, jadi dia menangguhkan beberapa pekerjaannya atau meminta Natalie untuk menanganinya. Saat ini, Alexa menerima email dari Sasa di Jepang. Mereka ingin dia menjadi orang pertama yang melihat desain kostum mereka untuk pemeran utama wanita bodoh. Begitu dia melihat desainnya, pikiran Alexa mulai membayangkan kepribadian dari karakter tersebut. Pemeran utama wanita tidak berpendidikan. Dia ditemukan oleh seorang pencari bakat saat sedang mencuci piring di sebuah restoran. Setelah debutnya, dia dilarang oleh banyak perusahaan karena dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Tapi, pada akhirnya, dia kembali ke layar lebar dengan bantuan seorang pengusaha kaya. Sejak saat itu, dia memegang posisi aktris papan atas selama 30 tahun ke depan. Jadi, bagaimana pemeran utama pria muncul? Selama dia didukung oleh seorang pengusaha kaya, pemeran utama wanita tidak mau menyerahkan keperawanannya kepadanya. Jadi, dia pergi mencari ayah pemeran utama pria, seorang atlet berbakat, dan akhirnya melakukan one night stand. Karakter ini tampaknya menghabiskan seluruh hidupnya melakukan hal-hal yang kekanak-kanakan. Namun, pada kenyataannya, dia telah melalui banyak kesulitan dan memiliki mental yang kompleks.
Terutama setelah melihat desain kostum Sasha, Alexa merasa karakternya mulai hidup. Pemeran utama wanita tidak memiliki banyak dialog. Jadi, setiap kali Alexa tidak melakukan apa-apa, dia akan mengingatnya dan berlatih melafalkannya di depan cermin. Pada suatu kesempatan, dia ditemukan oleh Natalie yang sibuk. "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Tidak banyak," jawab Alexa dengan tenang sambil menutup naskah. Natalie tidak mempercayainya saat dia mendekat dengan rasa ingin tahu. Dia menemukan naskah itu di tangan Alexa karena dia berdiri di depan cermin. Mungkinkah dia ingin mengubah jalur karir? "Apakah kamu ingin berakting?" "Aku tidak mungkin. Aku tidak punya latar belakang akting dan belum melakukan pekerjaan yayasan." Alexa menggelengkan kepalanya. Satu-satunya alasan dia berlatih di depan cermin adalah karena dia merasakan minat yang kuat terhadap karakter tersebut. "Kamu terlalu meremehkan dirimu sendiri." Natalie menjabat tangannya dan duduk di samping Alexa. "Namun, itulah alasan mengapa aku ada di sini." Natalie menyerahkan undangan kepada Alexa, peluncuran parfum Chanel. "Saya telah menolak semua undangan lainnya." "Oke." Alexa menganggukkan kepalanya. "Alexa, akhir-akhir ini, hanya nama merek besar yang mencarimu. Itu membuatku sangat bahagia," seru Natalie sambil bersandar pada Alexa. "Terutama setelah hubunganmu dengan bos terungkap, mereka yang ingin mengundang kalian berdua untuk menghadiri acara mereka bersama, telah membentuk antrean di luar pintu. Jujurlah padaku, apakah akhir-akhir ini kamu mencoba menurunkan berat badan?" Alexa merasa Natalie terlihat sedikit lebih kurus. "Aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Saat kita tidak bekerja, aku mampir ke gym beberapa kali. Lumayan, kan? Kamu bisa lihat hasilnya." Natalie berdiri dan berputar beberapa kali. Alexa berdeham. Dia masih memiliki pendapat tentang perut Natalie. "Mengapa kamu tiba-tiba memutuskan untuk menurunkan berat badan? Tidakkah menurutmu tidak apa-apa bagimu untuk menjadi sedikit gemuk? Kamu perlu sedikit daging agar terlihat bagus." Setiap kali, wajah Natalie memerah saat dia duduk kembali di sebelah Alexa dan berkata, "Setiap kali aku pergi ke tempat Gilang dan kami akhirnya berciuman dengan penuh gairah, dia tiba-tiba akan terlihat kesakitan dan pergi untuk tidur di sofa. Itu pasti karena sosokku." "Kau tidak tahu kenapa dia kesakitan?" Alexa bertanya. "Aku masih ingin menurunkan berat badan lagi. Wanita mana yang tidak ingin tampil sempurna di depan orang yang dicintainya? Kurasa dia tidak keberatan. Lagi pula, dia sudah melihat bagaimana keadaanmu. Sebenarnya, Natalie hanya sedikit gemuk, tapi inilah yang membuatnya terlihat bagus. Ditambah lagi, hubungan kalian tampaknya cukup stabil. Kapan kalian berencana untuk berumah tangga?" "Tidak secepat itu," jawab Natalie. Tapi setelah dia berpikir tentang bagaimana Alexa dan Kenzie menikah begitu mereka bertemu, dia tidak bisa menahan tawa. "Maksudku, aku masih ingin menikmati kebebasanku sedikit lebih lama." "Cukup bicaranya. Aku sudah memberimu undangan. Acara akan dimulai jam 7 malam besok di Hotel Barata. Aku akan menjemputmu jam 6 sore." Setelah berbicara, Natalie berdiri dan berkata kepada Alexa, "Gilang ingin makan makanan penutup dari toko di ujung barat kota. Aku akan membelinya sekarang. Silakan." Berkendara dengan hati-hati. Seorang wanita yang sedang jatuh cinta benar-benar tidak bisa dikacaukan. Saat dia melihat Natalie pergi, Alexa menggelengkan kepalanya. Toko makanan penutup yang dibicarakan Natalie hanya menjual 100 mangkuk sehari. Jika dia pergi saat ini, tidak dijamin masih ada yang tersisa. Saat dia memikirkan tentang bagaimana Gilang menyebutkan makanan penutup beberapa kali, Natalie mempercepat mobilnya. Namun, seorang wanita tua yang sedang berjalan-jalan dengan seekor anjing tiba-tiba berlari ke jalan.
Natalie sangat terkejut. Dia segera membelokkan mobil dan menabrak penghalang pelindung pinggir jalan. Kepala Natalie membentur kaca jendela yang pecah. Setelah merasa pusing sebentar, dia pingsan. Pada saat dia bangun, dia menyadari dia berada di rumah sakit. Gilang sedang berdiri di samping tempat tidurnya mendiskusikan kondisinya dengan dokter. Sesaat kemudian, dokter itu pergi. Gilang kemudian membungkuk dan bertanya, "Kamu akhirnya bangun? Apakah kamu merasa tidak enak badan dimanapun?" Natalie menggelengkan kepalanya. "Apakah kamu tahu betapa sibuknya aku beberapa hari terakhir ini?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.